Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Saputri dari D3 Gizi. Di sini saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Untuk penjelasannya pada video berikut ini. Pertama-tama kita membahas apa sih statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara untuk merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan atau menginterpretasikan data. Pada ukuran pemusatan data yang akan dibahas adalah tentang menerapkan rumus ukuran tendensi sentral, yaitu mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran pemusatan dan letak data masih merupakan bagian dari statistika deskriptif. Ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari adalah rata-rata hitung, median, modus. Sedangkan ukuran letak data yaitu kuartil, desil, dan persentil. Ukuran pemusatan data disebut juga rata-rata, menunjukkan di mana suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat atau mengelompok. Yang pertama yaitu rata-rata atau mean. Rata-rata disebut juga mean dengan lambang X. Kita bisa menghitung nilai rata-rata atau mean dari data tunggal dan data tunggal berkelompok. Jadi kalau untuk data tunggal, kita mengumpulkan atau memperoleh data apa adanya atau bisa berurutan atau acak dan tidak mengelompokkannya ke dalam frekuensi. Contohnya sebagai berikut. Untuk memperoleh nilai rata-rata, kita bisa membagi jumlah semua nilai atau datumnya dengan banyaknya data. Nah, ini dia rumusnya. X sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Untuk contoh data tunggal berkelompok, kita bisa mengelompokkan data atau nilainya dengan tabel frekuensi sebagai berikut. Untuk rumus data tunggal berkelompok, yaitu X sama dengan X1 F1 tambah X2 X2 tambah seterusnya tambah Xn Fn dibagi F1 tambah F2 tambah seterusnya tambah Fn, atau X sigma Fn Xn dibagi sigma F. Nah, sekarang kita coba dalam bentuk soal. Data nilai ulangan harian IPA kelas 81. Ditanya berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata. Diketahui tabel frekuensi sebagai berikut. Maka penyelesaiannya sama dengan X sama dengan sigma Fn Xn dibagi sigma F sama dengan 5 kali 9 tambah 6 kali 10 tambah 7 kali 12 tambah 8 kali 6 tambah 9 kali 2 tambah 10 kali 1 dibagi 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 dan tambah 1. X sama dengan 45 tambah 60 tambah 84 tambah 48 tambah 18 tambah 10 dibagi 40. Jadi X sama dengan 265 dibagi 40, hasilnya 6,625. Diperoleh nilai rata-ratanya adalah 6,625. Karena yang ditanya di soal itu banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata, maka nilainya ada 7-10. Kalau kita total, semua jumlah siswanya ada sebanyak 21 siswa. Yang kedua yaitu median. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, pada bahasan median ini bisa perhatikan jumlah data yang ada, misal datanya itu ganjil atau genap. Nah, untuk rumus data ganjil memakai rumus ME sama dengan XN tambah 1 dibagi 2, sedangkan genap ME sama dengan XN per 2 tambah X buka kurung N per 2 tambah 1 dibagi 2. Nah, sekarang kita ke contoh soal median. Bisa kita lihat soal median sebagai berikut. Ingat, urutkan nilainya dari yang terkecil hingga terbesar. Diketahui N sama dengan 13. 13 termasuk data ganjil, maka kita memakai rumus data ganjil, yaitu ME sama dengan X, N tambah 1 dibagi 2. ME sama dengan X, masukkan nilai N-nya, 13 ditambah 1 dibagi 2. Jadi sama dengan X 14 per 2.
maka hasilnya X7. Setelah itu, cari data yang ketujuh. Bisa kita lihat urutan data yang sudah kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar, maka urutan yang ketujuh yaitu angka 7. Maka diperoleh hasilnya adalah 7. Nah, untuk yang ketiga ini pasti udah nggak asing lagi kan? Yap, modus atau nilai yang sering muncul biasanya dilambangkan dengan MO. Contoh soal modus sebagai berikut. Penyelesaiannya agar lebih mudah, buat dalam bentuk tabel turus seperti ini. Nah, sekarang kita bisa lihat dari frekuensi yang paling tinggi yaitu angka 11. Jadi, modus dari data itu adalah 106. Nah, selanjutnya kita akan membahas kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Q, jenis kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Di sini kita lihat ada rumus. Yang pertama yaitu rumus untuk kuartil data tunggal, dan yang kedua yaitu rumus untuk kuartil data berkelompok. Nah, sekarang untuk contoh soal sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Letak Q1 sama dengan 1, 17 tambah 1 per 4 sama dengan 18 dibagi 4, hasilnya 4,5. Q1 sama dengan X4 tambah 0,5, X5 tambah X4 sama dengan 3 ditambah 0,5, buka kurung 4 kurang 3, hasilnya adalah 3,5. Ditanya letak Q2 sama dengan 2, 17 tambah 1 per 4 sama dengan 36 dibagi 4 hasilnya 9. Q2 sama dengan X9 hasilnya adalah 7. Untuk mencari letak Q3 sama juga seperti mencari Q1 dan Q2. Bisa kita lihat caranya seperti gambar berikut. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil sering dilambangkan dengan D. Bisa kita lihat rumus desil untuk data tunggal dan untuk menentukan letak desil data kelompok sebagai berikut. Sekarang pada contoh soal desil data tunggal. Tentukan desil ke-8 dari data berikut. Jawabnya, N diketahui 16. Data berurutnya sebagai berikut. Selanjutnya masuk pada rumus, letak D8 sama dengan 8, buka kurung 16 tambah 1 per 10, hasilnya 13,6. D8 sama dengan X13 tambah 0,6, buka kurung X14 dikurang X13, hasilnya 8 tambah 0,6, buka kurung 9 kurang 8, maka hasilnya 8,6. Yang terakhir yaitu persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil sering dilambangkan dengan P. Jenis persentil ada 99 yaitu P1, P2, P3 sampai P99. Bisa kita lihat rumus data tunggal yaitu letak PI sama dengan I, buka kurung N tambah 1 per 100. Contoh soal persentil data tunggal. Tentukan persentil ke-65 dari data 6, 5, 8, 7, 9, 4, 5, 8, 4, 7, 8, 5, 45. Jawab, N-nya diketahui 15. Data terurutnya sebagai berikut: 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, dan 9. Setelah sudah diurutkan, kita masuk ke rumus yaitu letak P65 sama dengan 65, buka kurung 15 ditambah 1 per 100 sama dengan 10,4. P65 sama dengan X10 tambah 0,4, buka kurung X11 kurang X10 sama dengan 7 ditambah 0,4, buka kurung 8 kurang 7, hasilnya 7,4.
Jadi, nilai persentil ke-65 adalah 7,4. Demikian pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih.